Baik, salam. Ada yang pertama kali hadir di ibadah minggu kita ini? Ada, baik. Oh, ada. Terima kasih. Selamat datang Pak Edi. Selamat datang untuk Pak Edi. Oke, kita kedatangan tamu juga dari keluarga asisten pendeta kita, Pastor Associate Pastor Ricky. We welcome all the family from Singapore, Brother Richard and the family. Thank you for coming to Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Baik, hari Jumat kemarin kita baru merayakan Jumat Agung. Ya, sedikit saya ingin membahas ini supaya kita punya pengertian yang sama atau punya kapal yang sama. Apa itu arti Jumat Agung? Lalu dikatakan The Good Friday. Kenapa dikatakan Jumat Baik? Baik, saudara-saudara, ini semua bermula dari 1500 tahun sebelum Kristus disalibkan. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya. Oke, sebelum saya lupa, nanti kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Nanti langsung perjamuan kudus akan dipimpin Pak Gembala kita, Bapak Fernando Siombing. Dan Kejadian 3 ayat 15, di situ dikatakan, coba kita buka firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 15. Bisa dibuka? Kita baca firman ini. Karena Kristus mati di kayu salib telah kalau orang dunia bilang dicenayang ya, dinubuatkan dari sini, nubuatkan sebenarnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Maksudnya antara iblis dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi saudara-saudara, ini adalah gambaran yang akan terjadi, atau kalau kita lihat dari dunia sekarang yang sudah terjadi di kayu salib. Amin. Nah, kayu salib itu adalah penggenapan nubuatan dari ayat ini. Jadi Tuhan telah mengatakan kepada si Hawa bahwa engkau akan bermusuhan dengan ular ini. Bukan hanya engkau dan ular ini, tapi keturunanmu, keturunan si Hawa. Ketika dikatakan di sini, dikatakan di sini keturunan Bapak Ibu, ini berbicara tentang Yesus. Yesus itu adalah keturunan Hawa dan keturunanmu. Keturunanmu itu maksudnya iblis. Jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kuasa itu diberikan kepada Adam dan Hawa, kepada manusia. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kuasa itu diambil oleh iblis. Makanya iblislah yang berkuasa atas dunia sebelum kematian Kristus di kayu salib. Itu makanya iblis bisa menggoda atau mencoba Yesus setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Oke? Paham ya? Nah, ini akan terjadi. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu. Maksudnya keturunan si Hawa akan meremukkan kepala si ular. Dan keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan si Hawa. Salib, Bapak Ibu, itu menggambarkan kematian Yesus di kayu salib, itu menggambarkan bahwa kuasa iblis dikalahkan. Disitulah kepala keturunan iblis, atau disitulah kepala iblis diremukkan, dan kematian Yesus itu menggambarkan tumit keturunan itu diremukkan. Amin. Jadi itulah Jumat Agung, pertempuran antara Yesus dan iblis. Kalau Yesus tidak mati, maka pertempuran tidak dimenangkan. Justru karena Yesus matilah, maka pertempuran dimenangkan. Iblis salah konsep, iblis salah ide, setan salah ide. Dikiranya dengan Kristus mati, dia menang. Tidak. Justru dengan kematian Kristuslah iblis dikalahkan. Amin. Itulah Jumat Agung. Jadi saudara, itulah ring pertinjuan itu antara iblis dan Yesus bertinju. Mungkin kelihatannya Yesus kalah. Di ronde pertama dicambuk dia berdarah-darah, ditusuk dia berdarah-darah. Tapi pada ronde ke-10
Sekali pukul, boom, kabur si iblis. Siapa pemenangnya? Yesus. Lalu Yesus bawa semua hadiah itu, bawa semua Jumat Agung itu, bawa semua Jumat baik itu, diberikannya kepada saudara. Amin. Sekarang siapa yang lebih daripada pemenang? Saudara. Amin. Jadi kalau bilang aku umat yang lebih daripada pemenang, saya berharap GKKI Promisland sudah tahu konsepnya ini, bahwa Kristus yang melakukan peperangan, tapi saya yang menikmati hasil. Amin. Baik, hari ini kita tidak bicara tentang cuma aku. Kristus sudah mati. Tapi yang membuat perbedaan yang dikira iblis, dia hanya mati saja. Tapi Yesus pada hari ketiga, hari ini, katakan hari ini, dia bangkit. Haleluya. Tuhan kita bangkit. Itu artinya apa? Dia hidup. He's alive. Yang gak tahu bisa bahasa Inggris, coba bilang He's alive. Minimal kau tahu bisa bilang He's alive. Haleluya. Alive. Hidup Yesus. Oke? Hidup Yesus. Makanya hari ini kita merayakan bukan lagi Jumat Agung. Kita merayakan apa? Paskah atau Easter. Siapa yang percaya Yesus bangkit? Kenapa kalian percaya? Ada yang lihat dia bangkit? Tidak ada. Tapi semua kita percaya karena kita beriman lewat firman Tuhan. Amin. Tapi saya ingin memberikan beberapa saksi-saksi bahwa kebangkitan Yesus itu nyata, fakta, bukan fiksi, bukan hayalan, bukan legenda, tapi ini kisah nyata. Yesus itu bangkit. Beberapa saksi tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama kita lihat ada saksi-saksi mata. Saksi mata itu maksudnya dilihatnya kejadian itu. Ya, salah satunya Maria Magdalena yang menemani Maria ibu Yesus dikubur. Ada juga penjaga Roma, ada juga 11 murid, dan ada juga 2 orang jalan ke Emmaus, ya, dan ada juga 500 murid. Ini semua kita lihat dalam Alkitab di 1 Korintus pasal 15. Coba kita buka 1 Korintus pasal 15. Dari ayat 1 sampai ayat 11 kita akan baca firman Tuhan. Ini menjadi firman Tuhan kita pada hari ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah, coba nanti kita fokus kepada Injil, ya. Ada Injil setengah-setengah, ada Injil sepenuh, ada Injil sebagian. Tapi Injil yang penuh ini, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Katakan mati. Karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Katakan dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Nah, saya suruh tadi. Saya suruh baru. Saya lagi ngetes juga ini. Telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Petrus maksudnya, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Bukan sekarang ini maksudnya, sekarang waktu penulisan ayat itu, ya, waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Jadi waktu dia nulis surat itu masih ada orang yang hidup yang melihat Yesus pada waktu itu, bukan sekarang. Udah berapa tahun gitu. Ya, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Rasul Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum
waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Terakhir, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Jadi ini adalah bukti saksi-saksi yang melihat Yesus bangkit. Kembali kepada habis ini. Jadi, habis ini setelah saya bilang baru next ya, karena ada saya kejutan. Siap-siap kita melihat kejutan. Yang kedua, kalau kita lihat dari fakta minimal mengenai kebangkitan, dia bangkit berarti harus ada mati kan? Yesus mati. Ini fakta minimal ya. Lalu setelah dia mati, dia dikubur. Dan apa? Kuburnya kosong. Ini fakta minimal bahwa mengatakan Yesus itu bangkit. Yang ketiga, kalau kita lihat ada bukti dokumenter. Kenapa orang-orang banyak ke Israel sekarang? Kenapa melakukan perjalanan Holy Journey ya, ke Israel? Sana mereka melihat kuburan Yesus. Nah, bukti tidak langsung. Ini bukti tidak langsung itu begini. Di gereja mula-mula itu mereka melakukan praktikal baptisan. Ya, puji Tuhan. Kemarin ada 2 orang kita baptis di Tanjung Pinang, Bapak Marwan Sitohang sama Bapak Edi. Tepuk tangan dulu buat mereka. Ada jutaan malaikat bersukacita. Haleluya. Bukan hanya malaikat bersukacita. Saya pikir saudara dan saya juga bersukacita kan? Ya. Terima kasih dan welcome into the kingdom of God. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Nah, jadi baptisan itu gambarannya apa? Ketika dia ditenggelamkan ke air, itu lambang kematian. Lalu dia diangkat, itu lambang hidup dan kebangkitan. Makanya gereja mula-mula, orang-orang percaya di mula-mula, mereka melakukan baptisan itu sebagai gambaran akan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Lalu apa lagi? Bukti tidak langsungnya, perjamuan kudus. Itu melambangkan bahwa, makanya sampai sekarang ketika kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita ya bahwa Yesus mati di kayu salib dan pada hari ketiga dia bangkit. Nah, yang terakhir, ibadah hari Minggu. Saudara, hari ini hari Minggu. Ya. Karena kita di dunia, karena kita di Indonesia atau mungkin di sebagian beberapa negara atau bukan orang Yahudi yang melakukan ibadah itu hari Minggu. Kalau orang Yahudi, mereka itu ibadahnya hari Jumat atau hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari Sabat. Sementara Yesus itu bangkit hari Minggu. Jadi mereka rubah, murid-murid itu merubah. Kenapa berani orang berubah? Misalnya kita lah kayak gini. Kita buat, jangan kita ibadah hari Minggu, kita ibadah hari Senin untuk bulan ini atau untuk minggu ini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang sangat penting atau yang sudah penting terjadi di hari Senin. Kita ingin menghormati dan kita ingin menghargai itu. Makanya murid-murid melakukan ibadah. Ya, that's why the disciple make service on the first day, not on the Sabbath. The first day meaning Sunday, hari ini. Kenapa? Karena ada sesuatu. There is a great thing happens on the first day. Jesus arise. Jadi untuk momentum itu mereka buat, ayo kita ibadah hari Minggu, bukan hari Sabat, bukan hari Sabtu, pada minggu itu. Dan ketika mereka mau melawan adat istiadat Yahudi, berarti ada sesuatu yang memotivasi, yang mendorong kenapa kita harus melakukan ibadah itu. Yesus bangkit. Amin saudara. Jadi ini beberapa saksi-saksi tentang kebangkitan Yesus. Dan lebih luar biasanya lagi ya, saya sangat-sangat terkagum karena bukan hanya mereka yang menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Ada banyak anggota dewan
Anggota dewan yang percaya akan kebangkitan Yesus. Next, foto. Ini salah satu anggota dewan gereja maksudnya. Anggota dewan ini berpikir sebelum dibaptis ini. Kira-kira lama nggak aku nanti ditenggelamkan? Dia percaya Yesus bangkit. Next. Ini lagi. Ketua rombongan. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Percaya nih, ya kan ketua? Ini orang-orang yang percaya Yesus bangkit. Next. Ini lagi. Yesus stop. Yesus bangkit gitu. Bapak Ibu, mereka ini saya foto di kantor saya. Saya ada 18 kaum bapak melakukan kunjungan kerja. Dan dibiayai negara. Melakukan kunjungan kerja dan untuk dibaptis 2 orang. Hari Sabtu itu kantor saya libur Bapak Ibu. Tapi demi kaum bapak-bapak, saya telepon pimpinan, ketua, ya Bang Ringo, saya ada membawa keluarga 20. Mereka ingin masuk kantor. Untuk Bang Ringo apapun kita okekan. So, Brother Richard, so the 20 people of them yesterday came to my city, Tanjung Pinang. The 20 men, husband, came to my place, and then I brought them to my office. By the way, I'm MP also, member of parliament beside of pastor. So I bring them to my office, but on Saturday, my office is closed. But I call my chief, I have family from Batam and they want to visit our office. Can you open the office for us? Anything for you, brother. So I brought the 20 and we took pictures and then they sit on the MP's chair. Oke, ini salah satu dewan yang percaya Yesus bangkit. Dewan gereja maksudnya. Next. Ini lagi ada Bang Joshua ini. Ya. Ini lewatnya ini. Ini bendahara ini. Tapi bukan Judas Iskariot. He is the treasure, but he's not Jude. Next. Ini lagi nih. Wah. Ini dari Golkar ini, dari Pak Ini kita tahu dari Golkar ini. Wah, aduh. Next. Ini kan ini. Ini dewan ini sangat percaya sekali Yesus bangkit. Memang betul, terus sampai sakit percaya pakai topi dia. Next. Ini gembala kita ini. Ini gembala kita. Next. Ini tunggu ini. CKS. Haleluya. Next. Ini ada dia. Ada Pak Gini. Pak Gini ada. Dari 20 anggota dewan, cuman ini yang sebelum menyatakan percaya angkat tangan dulu dari produksi dulu ya. Habis ini makan di mana ya? Next. Ini setengah ada kubuat terakhir. Diteleponnya dulu. Betul nggak Yesus bangkit? Next. Ini kami foto bersama dan mereka ini semua percaya Yesus bangkit. Karena saya tanya sebelum baptisan,
Baptisan itu lambang kematian lalu kebangkitan. Amin. Yesus bangkit. Oke, masuk kita next. Injil. Jadi Bapak Ibu, ada Injil setengah, ada Injil penuh. Injil setengah itu gini. Kalau kita baca tadi di 1 Korintus pasal 15, itu Injil penuh. Kenapa? Di sana dikatakan Yesus lahir. Amin. Lalu Yesus mati. Lalu Yesus bangkit. Kalau kita percaya yang tiga ini, His birth, His death, and His resurrection. Kalau cuma kita percaya hanya lahir, Yesus tidak mati, ini setengah. Ada yang percaya ada. Mereka bilang bukan Yesus yang mati itu, di tengah jalan diganti sama Judas. Jadi Judas yang mati di kayu salib itu, Yesus itu dirondokkan, disembunyikan, dirondokkan. Bahasa Medan itu, disembunyikan. Ada yang percaya Yesus lahir, Yesus mati, tapi tidak percaya Yesus bangkit. Bukan Yesus yang bangkit. Kalian curi mayatnya, kalian sembunyikan, lalu kalian bilanglah dia bangkit. So some people believe only His birth, but they don't believe His death. And some people believe His birth, His death, but not His resurrection. And this is not a full gospel. It's a fake gospel. Jadi yang full gospel itu yang sepenuhnya itu adalah apa Bapak Ibu? Kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Ini Injil sepenuhnya. Oke. Kenapa saya sampaikan ini kepada kita semua? Karena harus ada artinya. Apa yang arti Jumat Agung? Apa arti Paskah bagi saya? Bapak Ibu, semalam kami ibadah di youth dan saya menerjemahkan di sana, dan kita melantik ketua youth untuk BPD Sumbaris, untuk seluruh GKKI Sumbaris. Dan pengkhotbah saya suka sekali, dia mengatakan begini, apanya tujuanmu hidup di muka bumi ini? Betul saudara. Kadang-kadang kita harus tanya diri kita, untuk apa aku ada di muka bumi ini? Untuk apa aku capek-capek bekerja? Untuk apa aku capek-capek mencari uang? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Padahal sebenarnya tujuan kita cuma satu di muka bumi ini, memberitakan Injil kepada semua orang. Itu aja. Tak ada yang lain. Jadi waktu kemarin saya ibadah di situ, waktu ditapiskan pemimpin yang baru, saya bilang sama mereka, apapun kegiatanmu, apapun programmu, biarlah itu semuanya penginjilan. Kalau untuk penginjilan kita backup, untuk rame-rame, untuk KKR, apapun itu semuanya untuk penginjilan. Sampai saya bilang nanti untuk metode pertamamu, apa program kerja pertamamu, kita siapkan pasukan penginjilan. Orang-orang anak muda, remaja, kelas SMP, SMA harus berani menceritakan Injil. Makanya saya sampaikan kepada ketua, bikin program, kita siapkan pelatihan, kita siapkan pasukan. Karena waktu kita suruh orang menginjili, kita juga harus kasih tahu dia apa yang harus disampaikan. Nanti dibilangnya Pak Gembala kami suruh penginjilan, tapi kami tak pernah diajari. Iya kan? Nah makanya dari itu, jangan kayak saya dulu. Saya dulu waktu selamat terima Yesus, gak ada yang ngajarin. Langsung saya tembak orang. Waktu saya dulu menerima Yesus, wah berkobar-kobar penginjilan saya. Asal saya jumpa orang, pertanyaan pertama, the first question, when I received Jesus Christ as my Savior, I was very, very enthusiastic, very, very fire for Christ. And I just ask people without any knowledge, tanpa ada pengetahuan, without any training, I just ask people, if you die today, that is my question. Kalau kau mati hari ini, where will you go? Kemana kau pergi? Pak, sampai Injil itu saudara, waktu saya bilang, kalau kau mati hari ini, kau doakan aku mati, pergi dia.
latihan, dibutuhkan training, perlu diajari anak-anak muda ini. We need to train our youth. We need to train, we teach them how to share gospel to the people. Bagaimana mengajarkan, bagaimana menyampaikan Injil itu kepada orang. Apa arti Jumat Agung, apa arti Paskah bagi kita? Saya hanya ingin merefresh. Karena saya yakin dan percaya semua ini sudah tahu nih kita ini. Hanya pura-pura tidak tahu. Jadi ini perlu dilakukan. Karena Matius pasal 28, jadi Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mungkin saudara mengatakan, Pak Pendeta, tapi kan kita punya pengakuan iman. Hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. So what? Gitu loh. Aku lebih daripada pemenang. So what? Gitu loh. Betul? Oke, kau lebih daripada pemenang. Jadi apa? So what? Kalau kata menginjili, paham? Aku dikasihi, betul aku dikasihi. So what? Ketika aku dikasihi, aku diberkati, menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Segala perkara dalam tentang oke, ini untuk mungkin pengembangan diri. Tetapi untuk tujuan Tuhan ciptakan kita, mari kita arahkan semua ini untuk pengabaran Injil. Aku lebih daripada pemenang. Gimana korelasinya penginjilan? Justru kalau saudara tahu saudara lebih daripada pemenang, saudara tidak takut mengabarkan Injil. Karena kau tahu kau lebih daripada pemenang. Amin. Jangan grogi, jangan takut. Oke, mungkin untuk dalam ilmu komunikasi pertama-tama kau takut dan kau grogi karena kau nggak tahu apa yang mau katakan, kau nggak tahu apa yang mau kau ceritakan. Makanya saya bilang kita siapkan pelatihan. Saya udah bilang sama ketua pemuda BPD Sumbaris. Nah, tapi sebelum ke BPD Sumbaris jangan-jangan kita bisa curi dulu idenya. Jangan curi nanti kayak dosa kan. Kita bikin dulu di internal kita, Pak Kepala. Ini kan luar biasa nih, penari-penari ini kan remaja semua ya. Bayangkan ada berapa nih? 20 ada? Ada 20? Amin. 30? Amin. Bayangkan ke 30 ini, ya, ke 30 ini di sekolah mereka, di tempat bermain mereka, mereka berani bilang begini sama kawannya. Kau tahu nggak Tuhan Yesus itu baik? Itu aja dulu. Kau tahu nggak Tuhan Yesus itu sayang samamu? Mari kita motivasi mereka ini dengan kasih contoh dari bapak-bapaknya. Ambil tari bawa penumpang, ya kan? Orang Malaysia, dan dia tahu dia itu belum percaya Kristus. Brother, if you die today, where will you go? Dia nggak akan bisa melompat, pasti akan diam di sini. Yes. Apalagi kalau dia tidak mau jawab, digas cepat mati. Terakhir ada curang, kau terima Yesus, kalau enggak sama-sama mati. Aku udah tahu aku mati kemana, kau belum tahu. Ya udahlah, aku terima Yesus. Ini kalau belum di training, kan gitu. Nanti Pak Mentari tinggal bilang sama anaknya, jangan kau buat kayak gitu. Di dunia kerja kita, mari kita sampaikan Injil itu kepada semua orang. Ini sederhana kawan, ini sangat sederhana. Tetapi tujuan kita hidup di muka bumi ini, kita ada di muka bumi ini, adik-adik remaja semua ada di muka bumi ini, hanya satu tujuannya, pergi beritakan Injil. Tak ada yang lain. Kau sekolah, kau kuliah, kau kerja, itu tuntutan dunia sebenarnya itu. Tuntutan keluarga, tuntutan gak mau kalah sama tetangga. Yang gak apa-apa kita ikut, karena memang di situ nanti ada komunitas yang kita juga bisa sampaikan Injil. Apa yang kau miliki juga sekarang, semua arahkan ke Injil. Karena tidak ada satupun kita yang mati ikut mobil kita dikubur.
since no one of us die here, our car also follow to be burned, to be buried, dikubur. Your house also not be buried. Rumahmu juga tidak akan dikubur. Uangmu yang banyak itu, Pak Mel, nggak akan dikubur. Makanya saya bilang sama ketua pemuda, sepanjang itu penginjilan, kita support. Amin. Dan itulah Injil sepenuhnya itu. Sepanjang kau ceritakan tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Kalau orang bertanya, apa arti Jumat Agung kepadamu? Aku sadar, aku diselamatkan. Aku sadar, aku dikasih. Aku sadar, aku diberkati untuk pergi menceritakan Injil itu kepada semua orang. Amin. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Mungkin sepele, tapi ini yang penting. Saya sangat ditegur semalam lewat firman Tuhan itu. Pendeta itu berkata, pernah nggak kalian tanya kepada diri kalian, untuk apa kita ada di muka bumi ini? Untuk apa Tuhan ciptakan kita? Untuk apa Tuhan jadikan kita di muka bumi ini? Hanya satu tujuan, tak ada yang lain, memberitakan Injil itu. Bapak Ibu, data itu mengatakan 130.000 orang ke neraka setiap hari. The data say 130,000 people go to hell every day, setiap hari. Kalau yang meninggal lebih dari situ, tapi yang ke neraka 130.000. Come on. Jangan kita biarkan lebih banyak penumpang neraka itu daripada surga itu. Amin. Semangat. Amin. Mau mengabarkan Injil? Amin. Mau mengatakan Yesus itu baik? Amin. Mau mengatakan Yesus itu sayang sama saya? Amin. Mau mengatakan Yesus itu sayang juga sama kamu? Amin. Jangan bilang aku sayang kamu. Nanti jadi sayang-sayangan. Bukan tidak boleh. Ada waktunya ya Pak Supriya. Ada waktunya. Tapi kalau dia bilang Yesus sayang saya, Yesus sayang kamu, Yesus mati di kayu salib, dan Yesus bangkit untuk menebus dosa. Nah, coba Pak Gembala ini coba tolong dipertimbangkan. Kita bikin trainingnya. Kita bikin training pemuda ini. Bagaimana mereka melakukan penginjilan. Amin. Amin. Ya, baik. Dalam firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa Jumat Agung dan Paskah itu artinya bagi kita untuk kita pergi memberitakan Injil. Saya akan akhiri, memberitakan Injil tidak hanya lewat kata-kata. Ya, mungkin untuk saat ini remaja atau semua kita yang belum paham, aku nggak bisa ngomong. Memberitakan Injil lewat gaya hidup juga bisa, lifestyle. Berbeda dia. Nah, ketika dia berbeda, orang akan bertanya lewat kegiatan-kegiatan sosial. Saya tahu GKK IPLM memberikan makan gratis 21 bulan, membagikan sembako, dan semua ini kita lakukan bukan tidak ada tujuan. Ada tujuan. Supaya apa? Supaya dia mengenal Tuhan. Amin. Supaya dia mengenal Kristus. Supaya kita bebas berbicara kepada mereka tentang Injil. Jadi memang penginjilan tidak hanya lewat kata-kata, lewat kegiatan, lewat gaya hidup, juga bisa kita